Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTuber pemula. Sorry guys, teman-teman. Kali ini kita membahas tips terkini dari Sibun Channel. Jadi saya dapatkan dari mengikuti seminar YouTube Kreator Indonesia. Nah, Sibun dalam sebagai narasumber kali ini membahas tentang tips-tips terkini yang dia lakukan untuk mengembangkan YouTube-nya. Hal yang cukup mengejutkan. Dia berkata dia berternak seratusan YouTube yang dia siapkan untuk dijual belikan. Itu hal yang dia lakukan, memang luar biasa. Karena dia pernah menggagas kampung YouTuber. Seperti kita tahu di video lainnya, saya pernah bahas bahwa dia sekarang kelola nama YouTube yang terkenalnya Sibun Channel. Jadi intisari yang dia katakan, pertama, kita harus melakukan sebagai YouTuber pemula yang kita sukai, kita harus fun, yang senang. Kemudian kita harus menguasai bidang tersebut dan jangan banyak mikir, just do it. Nah, itu ya mungkin tips untuk kita pemula. Memang kadang-kadang agak berat karena kadang-kadang tidak ditonton oleh YouTuber lainnya karena memang sekarang YouTube kan banyak sekali. Nah, kita lanjutkan, kemudian just do it, kemudian juga menjiwai. Jadi kalau kita menjiwai yang kita lakukan, ya insya Allah akan konsisten dan menjalaninya secara senang. Kemudian fokus apa yang kita suka dan bisa. Kemudian harus sepenuh hati dan ukur diri kemampuan kita. Nah, Sibun juga men-challenge atau menantang kita. Dia yang tidak berpendidikan tinggi katanya bisa berternak atau membuat 10 channel yang sukses dan sekarang lagi berternak 100-an channel. Makanya perlu kita dengarkan tipsnya secara detail. Saya ambil suara dari YouTuber Kreator Seminar. Demikian guys, jangan lupa like, share, dan komen. Dengarkan Sibun sampai selesai. Semoga berguna. Amin ya rabbal alamin. Apa 2 juta bahkan 3 juta. Lalu kamu hadir di sana sekedar memancing emosi penontonnya. Syukur YouTubernya kepancing emosinya. Lalu dia kepancing emosi, lalu dia bahas kamu. Nah, saya kasih tahu sedikit aja si Buen Misteri. Ini benar-benar pakai manajemen konflik banget. Sekarang subnya udah 900.000. Sulit untuk sejuta. Ini saya dulu pakai manajemen konflik. Sampai pada akhirnya yang saya konflikkan ini, YouTubernya baper nih. YouTubernya baper, di videonya ngomong, siapa sih si Buen Misteri? Oh, ternyata cuma orang kampung ikut-ikutan nyari hantu. Nah, dari video itu tuh, dalam tempo 1 malam saya dapat 50.000 subscriber. Hanya karena apa? Efek manajemen konflik. Padahal di video itu saya cuma nyebut ada YouTuber kota, tapi lihat saya udah lari ketakutan. Tapi bahasa saya konkret, menuju ke seseorang. Nah, ternyata penontonnya itu sampai ke YouTubernya baper. Lalu dia nanggepi, siapa sih? Oh, ternyata cuma si Buen Misteri, YouTuber kampung, modal HP doang itu kita cari hantu. Dah, kalimat itu tuh, dum, dan I'm wait. Akhirnya mengalir ke subscriber. Nah, manajemen konflik bisa dilakukan, tapi kamu harus kuasai dulu pahamnya. Jangan sampai terjebak dalam konsep ini. Bermasalah dengan hukum itu repot. Sebaik mungkin. Satu, edukasi. Kedua, spesifik konten, jelas, yakin harus spesifik. Nggak boleh kita terlalu banyak warna. Kalau awal-awal nggak apa-apa, cari dulu lah apa yang mau dipakai. Udah ketemu, tekuni. Nggak naik juga, kualitasnya udah, menurut kamu udah maksimal banget, tapi nggak naik juga. Manajemen konflik pakai. Tujuannya apa? Kolaborasi dengan cara yang berbeda, gitu loh. Tinggal kamunya bisa stabil nggak emosinya menghadapi netizen. Karena ketika kita pakai manajemen konflik, pendukungnya sana pasti nyerang semua ke channel kita. Tapi di situ keuntungannya apa?
YouTube itu kan nggak mempertimbangkan komentar positif sama komentar negatif, itu nggak ada bedanya, tetap dihitung komentar. Contoh 200 atau 300 komentar, kan di situ ada negatif, ada positif. Di YouTube itu nggak ngaruh. Kalau ini komentar positif, oh ini komentar negatif, bakal memperburuk channel, nggak ada. Kemudian like itu upayakan tetap banyak ya. Upayakan jangan sampai 50-50. 50 jelek atau dislike, 50 like. Itu juga ngaruh sih menurut saya. Kalau yang lebih tahu kan Mbak Riri, bukan saya. Kalau saya orang kampung nggak tahu tentang YouTube ya. Bisa dijelasin di sana. Kalau nggak nanti si Rita apa dan Jesse bisa jelasin lagi buat konten di sana. Saya nggak tahu. Setahu saya gini, kalau video makin banyak komentar, ini videonya makin cepat, makin recommended. Itu menurut saya loh. Kalau soal like, nggak juga sih, nggak begitu ngaruh menurut saya. Yang saya tahu itu, banyaknya komentar, videonya itu cepat naiknya. Kenapa? Setiap orang nonton, untuk komen dia harus nonton, otomatis satu view kan. Nah, untuk like apalagi. Tapi kebanyakan orang nonton, dia bisa komentar positif, belum tentu dia like, dia lupa. Tapi kalau udah komen, pasti udah nonton. Kalau like, nggak tahu juga. Kalau di info dari email itu, komentar Anda dibalas, itu bisa dibalas di email. Jadi nggak harus masuk ke YouTube, ini kerugian sebenarnya. Jadi upayakan penonton itu komen. Kalau cuma like doang, itu bisa dibalas melalui notifikasi email. Kalau kamu aktifkan itu kayak gitu. Iya. Nah, Oke, siap. ini saya tutup dulu ya, Mbak. Sorry, tenggorokan udah mulai kasel. Oh iya, sorry. Langit apa Oke. langit. Ini Mas Buka dan Mas kita bisa sama Mbak Ririn sama yang lainnya yang di situ. Mohon maaf, aku senang banget sih bisa ngomong sama orang hebat kayak kalian. Tapi mohon maaf ya, mungkin saya malu-maluin, saya orang kampung. Ini tadi aja udah bikin ribet. Intinya saya lebih fokus ke penonton ya. Mas Buka kan udah sukses. Kita bisa apalagi. Mbak Ririn bentar lagi channelnya bakal besar. Waduh. Gini, buat teman-teman penonton dimanapun kalian berada, jangan pernah merasa kamu nggak bisa. Satu, lakukan apa yang kamu bisa, apa yang kamu suka, mulai dari hal yang paling mungkin kamu lakukan. Nggak usah maksa bikin perangkat kamera mahal dan sebagainya, nggak usah. Pakai HP aja dulu nggak apa-apa. Karena apa? Ketika kamu sudah beli alat mahal, kamu gagal, sakitnya luar biasa. Jadi ketika pakai HP doang kamu gagal, kita setiap hari pakai HP, ya kan? Gitu. Karena apa? Mau usaha apapun yang realistis lah, nggak usah terlalu mimpi bakal sukses jadi jutawan YouTuber, itu mimpi. Kemudian kalau kamu sudah sukses, itu kamu jangan kehilangan karakter kamu. Kadang banyak ini awal konten kelihatannya bodoh, sok ngedukasi awal konten. Giliran udah sukses, dia lebih ayem, anteng, dan kalem. Kalau saya nggak bisa seperti itu ya, saya dari dulu kayak gini ya, sampai sekarang kayak gini. Dan satu hal yang paling perlu kalian ketahui, ketika saya ngomelin penonton, itu permainan emosional seperti yang Mas Buka sampaikan. Penonton kan sukanya yang membawa emosi kan. Kalau Mas Buka bisa bawa emosi, harapan, dan impian. Kalau saya bawa emosi, kejengkelan, dan penonton itu gemes, pengen gebukin sipun dengan komentar. Makin banyak orang komen, saya yang makin diuntungkan kan gitu Mas Buka. Ya seperti itu, jadi spesifik konten, kemudian tetap jadi diri kamu sendiri, lakukan yang paling mungkin kamu bisa lakukan, dan pikirkan konten yang ada kelanjutannya. Jangan konten yang mentok, karena stuck konten itu lebih pusing daripada kehilangan pacar. Waduh, pas banget nih Mas, terakhir nih Mas. Ini pas banget nih Mas, ini kita langsung aja masuk ke pertanyaan penonton nih. Nah, mungkin kita Citrisha ya, Citrisha ayo masuk lagi di Citrisha, kita balik. Boleh. Oke, nih langsung nih. Nah, pas banget ngomongin topik terakhir tadi, masalah cari ide konten. Nah, dari jendela saya sih nanya, gimana sih tips cara dapat ide konten waktu saat buntu gitu ya? Apalagi susah nih cari ide, terutama kalau konten-konten yang niche. Nah, mungkin aku pengen nanya ke Mas Iqbal sama Citrisha dulu deh. Mungkin dari Mas Iqbal dulu. Apa pengaruhnya dengan metadata ya?
Nah, ini lebih ke kalau misalnya punya konten campur-campur tuh lebih efektif nggak sih, atau mending dipisah aja? Ya, kalau menurut saya jawabnya nggak terlalu banyak, baterai HP saya tinggal dikit. Gini, kalau konten campur-campur, ini nggak efektif banget. Kenapa? Ibarat kamu sebuah toko, kamu nggak jelas nih kamu toko apa. Jadi orang mau datang itu susah. Kalau kamu udah gede banget, itu oke lah, kamu udah kayak swalayan gitu kan, di sana ada apa aja. Tapi kalau untuk teman-teman yang masih berangkat awal, langsungnya masih dikit, kontennya campur-campur, ini kayak warung kecil, tapi kebanyakan menu. Malah akhirnya calon pembeli ini bingung, saya mau beli ini kemana gitu, logika sederhananya seperti itu. Tapi kalau kamu spesifik dan jelas, contohnya konten kamu adalah tutorial gitu loh, tutorial apa saja, maka orang akan gampang. Terus metadatanya YouTube juga akan lebih mudah memberikan konten kalian ke beranda YouTube mereka yang mudah nyari. Dan biasanya gini, saya lagi bingung nih, cara bikin masker, gitu kan. Terus munculnya channelnya Trisa tuh, cara bikin masker kan. Nanti di bawahnya itu juga akan ada video-video lain yang sejenis. Nah, kalau channel kamu itu random atau kontennya bervariasi terlalu banyak, ini nggak akan masuk ke dalam line di mana ada orang nyari dan kemungkinan kamu nggak bakalan ketemu karena nggak spesifik. Kayak Sabung, kita tentang motivasi bisnis pertanian, kan munculnya Sabung. Tapi banyak konten YouTuber yang random, ada pertanian, ada peternakan, ada macam-macam dan lain sebagainya, malah nggak muncul karena mereka nggak punya karakter. Ibarat kita mau cukur ya ke barbershop, ya kan, mau beli besi ya ke toko besi, mau beli kue ya ke toko kue, mau beli apa ya ke toko-toko yang spesifik. Kalau mau ke toko yang apa aja ada kan swalayan gede, dan lu harus punya channel yang udah gede banget, terus di situ bisa banyak. Itu pun nanti bikin channel sendiri. Contohnya Sibun, ada Sibun channel bengkel, Sibun misteri hantu, Sibun lindung mancing. Nah, kan tetap kayak gitu. Kalau nggak dipisah, sulit banget situ berkembang. Itu jawaban dari saya. Iya Pak, sesuatu keren banget. Kalau dari Mas Iqbal gimana Mas Iqbal? Kita kasih tahu.